Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Yani Gembar Story. Baik, untuk hari ini untuk yang belum kenal, apa kabar ya? Untuk yang belum kenal, salam kenal. Dan untuk yang udah kenal, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, untuk hari ini sering saya tak biasa ya teman-teman. Hari ini saya akan berbagi testimoni dari salah satu hamba Allah yang berada di Banten ya teman-teman. Beliau tidak mau disebutkan namanya, tapi inisial depannya itu M ya. Terus gini teman-teman, dulu ketika tahun 2019 kalau gak salah, saya kan nonton channel YouTube ya yang memotivasi banyak orang gitu ya, apalagi ada salah satu channel YouTube yang membahas tentang ngaji surat Al-Waqiah ya. Surat Al-Waqiah, katanya surat Al-Waqiah itu adalah surat pembuka pintu rezeki gitu ya. Di dalam Al-Qur'an ada ya. Ada 96 ayat. Terus katanya kalau ngaji Al-Waqiah semua urusan Allah selesaikan gitu ya. Jadi pembuka pintu rezeki gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan rezeki kita tertutup, dengan baca Al-Waqiah, rezeki yang semula tertutup jadi mulai terbuka gitu ya teman-teman. Terus di samping itu pula banyak manfaat dan khasiat dari baca Al-Waqiah itu ya teman-teman. Nah, seputar Al-Waqiah sudah saya sebutkan dan sudah saya jelaskan di channel YouTube sebelumnya ya teman-teman ya. Hari ini saya akan membahas tentang testimoni seorang ibu berusia 45 tahun teman-teman. Ibu itu berusia 45 tahun, memiliki 4 orang anak. Nah, anak yang pertama sekolah SMA, anak yang kedua sekolah SMP, anak yang ketiga sekolah SD, dan anak yang keempat masih bayi pada saat itu. Tapi sekarang anak yang SMA yang paling besar itu sudah lulus sekolahnya ya teman-teman. Jadi pada saat itu anak yang pertama anak laki-laki masih sekolah SMA, anak yang kedua itu anak perempuan masih sekolah SMP, anak yang ketiga laki-laki juga masih sekolah SD, anak yang keempat masih bayi kalau gak salah pada saat itu ya. Si ibu itu apa namanya ya, jadi pekerjaan suaminya itu nggak menetap gitu teman-teman. Jadi nggak menetap, kadang ada pekerjaan, kadang enggak gitu ya. Jadi nggak menetap. Jadi setidaknya kan yang namanya rumah tangga gitu ya, suami istri tuh harus saling kerjasama. Nah, si ibu ini jualan baju teman-teman kalau nggak salah ya. Bajunya itu di ini apa namanya ya, dikreditin kalau nggak salah ya, dikreditin. Terus udah gitu kan ketemulah dengan saya ya. Terus beliau bercerita tentang kehidupan beliau. Berceritanya tuh gini, Teh Yeni katanya, gimana ya ini anak saya katanya belum bayaran sekolah gitu ya. Cerita mungkin beliau pengen mencari solusi gitu ya dengan bercerita ke salah satu hamba Allah yang ada di dunia ini ya. Terus saya kasih saran ya, kata saya gini, saya pernah nonton channel YouTube-nya itu membaca keajaiban membaca surat Al-Waqiah. Saya pernah nonton channel YouTube itu pada saat channel YouTube itu siapa ya, Wirda Mansur kalau gak salah, anaknya Pak Ustadz Yusuf Mansur ya. Wirda Mansur di channel YouTube-nya itu bercerita, katanya ada salah satu teman kuliahnya yang belum bisa bayaran semesteran gitu ya. Nah, mendesak banget katanya. Terus Wirda Mansur itu menyarankan untuk baca surat Al-Waqiah katanya setiap hari. Nah, setelah dijalani
diriadohin ya, didawamkan baca Al-Waqiah. Akhirnya atas izin Allah, alhamdulillah, katanya temennya Mbak Wirdawan Sur itu bisa membayar biaya kuliah semesterannya. Lewat siapa? Lewat saudaranya katanya. Jadi alhamdulillah ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah berpasrah kepada Allah, terus kita melakukan ikhtiar langit dengan cara baca surat Al-Waqiah gitu ya, alhamdulillah ya, pertolongan Allah datang dari arah yang tak disangka dan tak diduga-duga. Nah, balik lagi ke si ibu yang tadi yang inisialnya M ya. Terus saya terus saya jelasin gitu ya di channel YouTube Wirda Mansur tuh gini. Cobain deh kata saya ya, cobain dulu baca Al-Waqiah. Siapa tahu ada pertolongan gitu, sama kayak kisahnya temannya Mbak Wirda Mansur kata saya tuh gitu ya. Terus alhamdulillah beliau itu pulang ke rumah, katanya besokannya langsung ngamalin tuh baca Al-Waqiah. Gak tahu berapa kali baca gitu dalam sehari ya kalau gak salah. Terus gak lama kemudian, jarang berapa waktu kemudian, entah itu sebulan atau berapa minggu ya, pokoknya gak nyampe sebulan kalau gak salah, beliau cerita ke saya main ke rumah. Katanya gini, Teh Yani yang dulu Teh Yani kasih apa namanya, solusi baca Al-Waqiah udah saya lakukan katanya. Udah saya lakukan dan alhamdulillah loh Teh Yani, katanya ajaib banget katanya ya. Beneran juga katanya. Jadi gini, beliau itu punya saudara. Nah, saudaranya itu ketika beliau misalkan beliau pinjam uang ke saudaranya itu ya, si saudaranya itu ketus banget gitu, gak mau minjemin uang, malahan marah-marah gitu ya, dengan bilang apa, dengan bilang gini, ada butuhnya aja, di saat ada butuh mah kesini, kalau nggak ada butuh mah nggak kesini ya, kayak gitu katanya. Tapi ketika beliau sudah menjalani mendawamkan riadoh baca surat Al-Waqiah, terus beliau mencoba memberanikan diri. Katanya beliau ingat kata-kata Teh Yani yang dulu pernah menyarankan untuk baca Al-Waqiah ya. Terus sudah gitu, terus beliau cerita, katanya beliau memberanikan diri untuk bercerita gitu ya, nggak niat mau minjam uang ke saudaranya, tapi beliau memberanikan diri untuk cerita ke saudaranya. Katanya gini, anak saya belum bayar sekolah gitu ya, udah 2 bulan katanya ya. Terus biasanya kan itu si saudaranya nggak respect. Nah, tiba-tiba katanya teman-teman ya, saudaranya beliau itu tiba-tiba bilang gini, emang berapa bulan belum bayarannya? Terus beliau jawablah, sekian bulan katanya. Terus katanya gini, nih ada rezeki katanya, gak usah jadi hutang aja, udah ngasih buat kamu katanya gitu, buat anak kamu katanya gitu. Ya otomatis antusias dong teman-teman ya, excited banget gitu ya ibu inisial M ini, yang tadinya saudaranya itu ketus banget sama beliau ya, suka nggak ngasih wajah senyum gitu ya, tiba-tiba dengan baca Al-Waqiah Allah lembutkan hatinya ya teman-teman ya. Seakan itu tuh apa namanya ya, perantara dari Allah lewat saudaranya gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ya, masya Allah banget ya teman-teman ya. Jadi kalian itu ketika ada persoalan sulit ya jangan kalian putus asa, bolehlah berpasrah dan berputus asa itu hampir sama ya, tapi memiliki arti yang berbeda ya teman-teman. Putus asa itu berhenti di tengah jalan dan gak mau terusin lagi, gak mau usaha lagi gitu ya. Kalau berpasrah itu mempasrahkan diri kepada Allah, biar Allah yang menyelesaikan persoalan kita di dunia gitu ya. Itu namanya berpasrah, tapi tetap berusaha teman-teman, mau jalur langit apa jalur usaha gitu ya, dengan berjualan atau apa gitu ya, itu berpasrah teman-teman.
Jadi memang benar adanya ya teman-teman ya, keajaiban dari surat Al-Waqiah itu benar-benar nyata teman-teman ya. Jadi bukan hanya nonton di channel YouTube yang lain gitu ya, tapi dirasakan sendiri ya oleh eh, orang yang saya kenal juga ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, apa namanya ya, senang juga dengarnya ya teman-teman ya, ketika saudara kita di saat sedang kesusahan ada yang mau menolong ya teman-teman. Ternyata yang menolong itu saudaranya sendiri gitu ya teman-teman, gak jauh ya. Pokoknya intinya itu kita jangan berprasangka negatif terhadap siapapun ya, dan terhadap apapun itu ya, apalagi kalau kita berprasangka negatif kepada Allah ya, karena Allah itu memang maha adil. Cuman Allah itu memberikan jalan ujian dulu untuk hambanya yang mau bersabar gitu ya teman-teman. Jadi intinya terus berusaha dan berdoa ya. Ikhtiar langitnya 70%, ikhtiar dunianya 30%. Kalaupun kita banyak usaha tapi tanpa disertai doa, percuma ya teman-teman. Jadi ketika usaha kita sertai dengan doa. Doa apa? Doa yang dilangitkan, dengan baca sholawat, baca Al-Quran gitu ya, baca zikir gitu teman-teman ya, disertai jalur langit ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman ya, testimoni dari ibu inisial M ini ya, dari Banten, yang mana ketika beliau sedang kesulitan gitu ya membayar sekolah, akhirnya Allah lunaskan gitu bayar sekolahnya lewat saudaranya sendiri, saudara yang mana dulunya itu pernah ketus sama beliau, pernah judes gitu ya, dan akhirnya ketika beliau baca surat Al-Waqiah, Allah lembutkan hatinya dan Allah gerakkan hatinya untuk membantu saudaranya sendiri. Mungkin itu saja teman-teman ya, testimoni dari saya, semoga membantu dan bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kisah dari Ibu M ini, inisial M ini bisa termotivasi dan memotivasi banyak orang ya teman-teman ya. Jangan pernah lelah untuk bersolawat, kata Mbak Melisa Arnelia ya, dan jangan pernah putus asa ya teman-teman ya. Terus berdoa dan berdoa ya. Semangat. Assalamualaikum.